Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada ministri Saudara Winnesley yang mencapai puncak ministrinya dengan membuat pelajaran Hayat Alkitab selama 21 tahun yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini, Anda akan dibawa masuk ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan kitab suci dan akan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Sekarang, mari bergabung dengan program kita hari ini. Ketika kita sampai di Roma pasal 8, kita harus mengatakan haleluya. Karena di sini, Roma pasal 8 bukanlah lemari es, melainkan meja makan. Dan Tuhan berkata, mari makan. Kita telah sampai pada salah satu pasal terpenting dalam seluruh wahyu ilahi hari ini, yaitu Roma pasal 8. Dan Anda pasti tidak ingin melewatkan pelajaran hayat ini. Sama sekali tidak. Ini adalah pelajaran hayat Roma bersama Winnesley, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Dan di sini bersama dengan kita untuk mempersekutukan kekayaan yang tidak habis-habisnya dalam pasal ini adalah Saudara Silitonga. Saudara Silitonga, selamat datang di Roma pasal 8. Betapa sukacita sampai pada Roma pasal 8. Saudara, bukanlah kebetulan bahwa Roma pasal 8 itu mengikuti Roma pasal 7, baik dalam urutan Alkitab dan lebih penting lagi saya pikir di dalam pengalaman kita. Iya, benar sekali. Ketika Anda melihat Roma pasal 7, Anda mungkin berkata, oh berantakan sekali. Karena pasal 7 hanya berakhir dengan seorang manusia celaka. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita hanya melihat seseorang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk merespon hukum Allah. Roma pasal 7 benar-benar adalah pengalaman yang kita miliki dalam kehidupan Kristen kita. Jadi, sungguh baik bahwa ada Roma pasal 7 sebelum Roma pasal 8. Umumnya setelah seorang beriman diselamatkan, atau mungkin kita baru berpaling lagi kepada Tuhan, segera keinginan kita adalah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuhan, aku ingin menjadi seperti Engkau. Aku ingin menjadi kudus. Aku ingin menjadi orang benar. Kita hanya mengambil keputusan untuk mengikuti tuntutan Allah yang luaran menurut hukumnya, agar menjadi seperti Dia, bahkan mencoba meniru Dia. Ini mutlak mustahil. Saat kita mengikuti hukum kebaikan di dalam pikiran kita untuk merespon hukum Allah yang mengatakan kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, kita menemukan bahwa ada hukum lain yang bekerja di dalam daging kita, di dalam anggota tubuh kita. Akibatnya, hidup kita menjadi berantakan dan hidup kita menjadi terbelenggu dan terkutuk. Pada akhirnya kita berteriak seperti yang dilakukan Paulus. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, inilah situasinya. Anda tahu, kita mungkin berdoa, Tuhan ampuni aku atas cara hidupku. Mulai sekarang aku ingin menjadi orang Kristen yang baik. Aku tidak ingin melakukan hal-hal itu lagi. Kita mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang baik. Namun yang terjadi adalah kita benar-benar dikalahkan dan bahkan dikutuk. Jadi kita harus mengatakan haleluya untuk Roma pasal 8. Maka sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Roma pasal 8 lah kita melihat kebebasan dalam pengalaman kita dari perbudakan yang ada di dalam Roma pasal 7. Saudara Silitonga, inilah pikiran yang ingin kita jelajahi hari ini. Kebebasan yang tampil dengan sendirinya di Roma pasal 8. Iya, benar demikian. Mari bergabung bersama Saudara Winnesley untuk bagian pertama pelajaran hayat kita. Setelah itu, kita akan bersekutu lebih jauh. Now, before we get into the Sebelum kita membahas Roma pasal 8, kita perlu merenungkan satu istilah yang mulia dan ajaib yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2.
yaitu roh hayat. Istilah ini hanya terdapat satu kali dalam seluruh Alkitab. Dalam surat Roma, sampai pasal 8 ayat 2 inilah baru diwahyukan istilah ini. Akan tetapi, sebelum pasal 8, kita dapati beberapa acuan tentang hayat ilahi, kekal, dan bukan ciptaan. Hayat ialah tujuan karunia keselamatan Allah. Allah telah menebus, membenarkan, dan mendamaikan kita dengannya, agar kita dapat berbagian dalam hayat ini. Begitu kita menerimanya, kita perlu diselamatkan dalam hayat, berkuasa di dalam hayat, menempuh hidup dalam kebaruan hayat, dan dikuduskan dalam hayat. Meskipun beberapa pasal di depan dari surat Roma mengatakan bahwa kita akan diselamatkan, berkuasa, hidup, dan dikuduskan dalam hayat, namun Paulus belum memberitahu kita bagaimana kita bisa diselamatkan dan berkuasa dalam hayat. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebaruan hayat, dan bagaimana pula kita bisa mengalami pengudusan dalam hayat. Semuanya itu belum diterangkan oleh Paulus kepada kita. Sekarang, dalam Roma pasal 8 ayat 2, secara mendadak ia menggabungkan masalah hayat dengan roh dalam frase roh hayat. Jalan mendapatkan hayat adalah roh itu. Jalan diselamatkan dalam hayat adalah roh itu. Jalan untuk berkuasa dalam hayat adalah roh itu. Jalan hidup di dalam kebaharuan hayat adalah roh itu. Jalan dikuduskan dalam hayat adalah roh itu. Roh itu adalah jalannya. Hayat itu milik roh itu. Roh itu berasal dari hayat. Keduanya sebenarnya adalah satu. Kita mustahil memisahkan hayat dari roh itu, atau memisahkan roh itu dari hayat. Dengan demikian, kita nampak hubungan antara Roma pasal 8 dengan pasal-pasal sebelumnya. Ketujuh pasal di depan membawa kita kepada hayat dan mencapai kesempurnaan dalam hayat. Kini dalam Roma pasal 8 ayat 2, kita justru berada pada hayat ini. Jadi, kita harus memperhatikan secara khusus istilah hayat dalam Roma pasal 8 ini. Dalam Roma pasal 8, istilah hayat dipakai sebanyak 4 kali. Pada pasal ini, kali pertama hayat dihubungkan dengan Roh Kudus. Kali kedua dihubungkan dengan pikiran kita. Kali ketiga dihubungkan dengan roh kita. Dan kali keempat dihubungkan dengan tubuh kita. Maka Roma pasal 8 menunjukkan kepada kita adanya hayat yang 4 ganda. Pertama, hayat adalah roh. Kemudian roh itu masuk ke dalam roh kita agar roh kita menjadi hayat. Lalu roh itu dari roh kita meluas sampai ke dalam pikiran kita hingga pikiran kita menjadi hayat. Roh itu bahkan memberikan hayat kepada tubuh kita yang fana agar tubuh dosa itu menjadi tubuh hayat. Saudara Siletonga, pasal ini adalah tentang roh dan hayat, dan kita ingin meluangkan waktu untuk membahas hubungan keduanya. Tetapi saya ingin bertanya tentang istilah yang muncul di bagian pertama ini, dan itu adalah Zoe, hayat Zoe. Apa makna kata Zoe ini? Baiklah, kata hidup di dalam perjanjian baru adalah suatu kata benda, yang di dalam terjemahan Alkitab yang lama disebut sebagai hayat. Tapi ada 3 kata dalam bahasa Yunani untuk kata hayat ini. Pertama adalah bios, mengacu pada hayat jasmani. Kedua adalah suhe, mengacu pada hayat psikologis kita. Dan yang ketiga adalah zoe. Zoe mengacu pada hayat Allah yang tidak diciptakan, yang ilahi, dan yang kekal. Ini adalah hayat yang tidak dapat binasa, hayat yang tidak dapat dihancurkan. Hayat ini adalah diri Kristus sendiri sebagai roh pemberi hayat. Ini adalah hayat yang paling ajaib di alam semesta. Dalam Roma pasal 8 kita dibawa kepada hayat ini.
Jadi yang kita perlukan adalah memperhatikan hayat Zoe ini. Roma pasal 1 sampai pasal 7 membangun dan menyempurnakan perkara hayat ini. Di sana kita melihat kata hayat sering disebut dan akhirnya dikatakan bahwa kita diselamatkan dalam hayatnya. Kita memerintah dalam hayatnya. Kita berjalan dalam kebaruan hayatnya. Dan kita bahkan dikuduskan dalam hayatnya. Semuanya itu sungguh indah. Tetapi dari pasal 1 sampai pasal 7, kita tetap tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Jalannya adalah Roh itu. Itulah sebabnya sungguh indah kita bisa sampai pada Roma pasal 8. Karena di sini hayat Zoe dan Roh itu saling berhubungan. Jadi sekarang kita bisa sampai pada pengalaman dan kenikmatan yang sesungguhnya akan hayat Zoe itu. Kedambaan Allah adalah untuk menzoekan kita. Jadi hayat Zoe adalah Allah bekerja di dalam kita sebagai Roh itu untuk menjenuhi kita dan meresapi kita dengan dirinya sendiri bagi ekspresinya. Itu mengingatkan saya pada ayat dalam 2 Petrus, bahwa kita berbagian dalam kodrat ilahi atau sifat ilahi. Benar, kita berbagian dalam hayat ilahi, kita berbagian dalam sifat ilahi, agar kita bisa menjadi sama seperti Dia bagi ekspresinya. Tidak heran ada kebebasan di pasal ini. Iya, ada kebebasan di sini. Mari kita kembali bergabung bersama Saudara Witness Lee. In chapter 8, you do not only have Dalam Roma pasal 8, tidak saja ada roh hayat, juga ada hukum roh hayat. Pasal 7 membahas masalah hukum. Dalam Roma pasal 8, Paulus meneruskan pembahasannya mengenai hukum. Dalam pasal 7, ia mengemukakan 3 buah hukum. Hukum Allah, hukum kebaikan, dan hukum dosa. Jika hanya terdapat 3 hukum itu saja, kita semua akan berseru, "Oh, aku manusia celaka." Dalam Roma pasal 7, Paulus membahas masalah hukum Taurat. Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa di luar tubuh kita terdapat hukum Taurat Allah dengan berbagai macam tuntutannya. Sedangkan dalam jiwa kita terdapat hukum kebaikan yang menyambut hukum Allah. Tetapi dalam segenap anggota tubuh kita terdapat satu hukum lain lagi yang berperang dengan hukum kebaikan dalam jiwa kita. Paulus memberitahu kita bahwa hukum dalam akal budi kita itu lemah dan tidak berdaya, sedangkan hukum dalam anggota tubuh kita sangat kuat. Selanjutnya dikatakannya pula, "Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku." Siapakah dosa? Dosa adalah iblis. Hukum dosa sebenarnya adalah kuasa yang spontan dari iblis itu sendiri. Akan tetapi, haleluya, ada satu yang lebih berkuasa daripada raksasa jahat itu. Menyusul Roma pasal 7 adalah Roma pasal 8 yang menyebutkan hukum roh hayat. Hukum itu bukan hukum Allah, bukan pula hukum kebaikan yang ada dalam akal budi kita, melainkan hukum roh hayat. Roma pasal 8 ayat 2 mewahyukan bahwa Allah telah menjadi roh hayat. Kita boleh mengatakan bahwa roh hayat dalam ayat itu mengacu kepada Allah yang telah mengalami suatu proses. Di dalam Kristus, Allah telah melalui proses yang panjang, yaitu proses inkarnasi, tersalib, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Allah yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 itu telah mengalami suatu proses yang begitu panjang. Maka Dia bukan lagi sebagai Allah yang mentah. Meskipun dalam Kejadian pasal 1 Ia masih merupakan Allah yang mentah, akan tetapi dalam Roma pasal 8 Ia telah mengalami suatu proses. Puji Tuhan, Roma pasal 8 bukan kulkas, melainkan meja makan kita. Setiap kali Anda merasa lapar, datang dan makanlah dalam Roma pasal 8.
Di meja Roma pasal 8 tersedia Allah yang telah diolah. Sebab di sini namanya bukan Yehova, pun bukan Allah yang Maha Kuasa, melainkan Roh Hayat. Puji Tuhan. Dalam Roh Hayat itu ada satu hukum. Hukum itu bukanlah hukum Taurat Allah yang mentah dengan segala tuntutannya, melainkan hukum Allah yang sudah melalui pengolahan, yakni hukum Roh Hayat berikut segala suplaiannya. Kita semua harus berseru, haleluya, karena hukum itu adalah kuat kuasa yang spontan dan ilahi, yang bukan di luar tubuh kita, melainkan di dalam roh kita. Hukum Allah yang sudah terolah itu ada di dalam roh kita. Saudara Silitonga, betapa limpahnya di sini. Tetapi kita harus membahas hukum keempat yang muncul dalam Roma pasal 8 ini, yaitu hukum roh hayat di dalam Kristus. Apa yang dimaksud Saudara Winnesley dengan istilah Allah telah melalui proses, terutama dalam kaitannya dengan hukum yang baru dan ajaib ini, hukum roh hayat? Saudara Winnesley menggunakan istilah mentah dan melalui proses. Hal ini mungkin terdengar aneh di telinga Anda, tetapi itu benar. Allah telah mengambil langkah-langkah di dalam Kristus, yaitu menjadi daging dalam inkarnasi, menampilkan penghidupan manusia Allah di dalam kehidupan insaninya, menempuh kematian yang ajaib untuk menyelesaikan semua masalah antara Allah dan manusia, lalu dibangkitkan untuk menjadi roh pemberi hayat, naik untuk menjadi Tuhan, Kristus, dan kepala atas segala sesuatu bagi gereja, dan mencurahkan dirinya sendiri sebagai roh yang al-muhid. Sebelum Allah mengambil langkah-langkah itu, kita dapat mengatakan bahwa Dia itu seperti Allah yang mentah. Dalam menggunakan istilah Allah yang mentah, sama sekali kita tidak bermaksud bahwa kita tidak hormat kepada Allah. Namun yang kita maksud dengan mentah itu adalah bahwa saat itu Allah belum melalui proses, belum melalui tahapan yang cukup agar bisa dialami dan dinikmati oleh manusia. Kita dapat menggunakan ilustrasi makanan. Makanan harus melalui prosedur disembelih, dibunuh, dan dimasak agar dapat dimakan dan dialami oleh kita. Allah yang mentah berada di luar kita. Pada saat itu, Dia hanya dapat menyajikan dirinya sendiri melalui perintah-perintah hukum Taurat. Dan semuanya itu hanyalah memberikan tuntutan kepada kita, dan kita tidak akan pernah sanggup untuk memenuhinya. Tetapi Allah yang telah melalui proses, adalah Allah yang ajaib di dalam Kristus, yang telah mengambil langkah-langkah itu dan pada akhirnya menjadi roh pemberi hayat. Jadi itulah sebabnya mengapa kita mengatakan ketika kita datang pada Roma pasal 8, kita bukan datang ke lemari es, tetapi kita datang ke meja makan. Allah kita telah melalui proses dan rampung. Sekarang Allah sudah tersedia bagi kita untuk kita makan, untuk kita nikmati sebagai roh hayat. Jadi Allah yang telah melalui proses adalah Allah yang masuk ke dalam kita, bukan hanya untuk menuntut kita, tetapi juga untuk menyuplai kita agar kita mampu memperhidupkan Dia, mengekspresikan Dia. Hari ini Dia adalah roh yang ajaib, dan Dia bekerja di dalam kita sebagai hukum roh hayat untuk membuat kita menjadi sama seperti Dia. Amin. Terima kasih Saudara Silitonga. Mari bergabung kembali bersama Saudara Winnesley untuk menutup pelajaran hayat yang menakjubkan ini. Now you can see. Kita adalah manusia yang rumit, sebab ada 4 hukum yang berhubungan dengan kita. Di atas kita ada hukum Allah dengan segala tuntutannya. Di dalam pikiran kita ada hukum kebaikan yang bereaksi kepada hukum Allah. Di dalam tubuh kita ada hukum dosa yang memerangi hukum kebaikan. Semuanya itu tercantum dalam Roma pasal 7. Namun dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa di dalam roh kita ada hukum roh hayat. Mengapa kita demikian rumit? Karena kita telah melewati 3 pos: penciptaan, kejatuhan, dan keselamatan oleh Allah.
Dalam penciptaan Allah, kita telah menerima hayat manusia. Berdasarkan hayat itulah kita menjadi manusia. Pada saat kita jatuh, ada hayat lain yang masuk ke dalam kita, yaitu hayat iblis yang jahat. Tetapi ketika kita beroleh selamat, Allah yang sudah diproses itu masuk ke dalam roh kita dalam bentuk roh hayat. Maka kini ada 3 persona di dalam kita. Pribadi kita di dalam jiwa, iblis di dalam tubuh, dan Allah yang telah melalui proses sebagai roh hayat di dalam roh kita. Kita adalah manusia yang terbagi dalam 3 bagian, sedang dalam tiap bagiannya terdapat 1 persona. Setiap persona itu mempunyai hayat dan hukumnya sendiri. Iblis mempunyai hayat setaninya dengan hukumnya yang jahat, yaitu hukum dosa. Manusia alamiah kita mempunyai hayat yang tercipta dan membawa 1 hukum kebaikan. Allah yang terolah sebagai roh pemberi hayat pun mempunyai hayat ilahi dengan hukum roh hayat. Kebaikan maupun kejahatan adalah milik pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Hukum hayat sudah tentu milik pohon hayat. Jadi, di dalam kita terdapat pohon pengetahuan dan pohon hayat. Setiap orang di antara kita adalah miniatur Taman Eden. Di dalamnya ada manusia, ada iblis sebagai pohon pengetahuan, dan ada Allah sebagai pohon hayat. 3 pihak yang pernah ada di Taman Eden, kini ada di dalam kita. Peperangan yang terjadi antara iblis dengan Allah di Taman Eden, kini terjadi pula di dalam kita. Peperangan itu melibatkan 3 persona, 3 hayat, dan 3 hukum. Saudara Silitonga, ini terdengar sangat rumit. Ada 3 persona dengan 3 hayat, dan ada 3 hukum berbeda yang beroperasi. Saudara Winnesley memperlihatkan perkara ini dalam konteks peperangan yang hebat, seperti yang terjadi di Taman Eden. Bukankah ini sangat membantu kita untuk menjelaskan pengalaman kita? Ya, pada setiap persona ada 1 hayat. Kemudian pada setiap persona kita juga melihat ada 1 hukum atau prinsip yang beroperasi. Kita melihat ada hayat setani di dalam Roma pasal 7. Itu sangat jelas. Sifat setani ini telah menduduki tubuh kita dan bahkan merusaknya menjadi daging. Sekarang di dalam tubuh kita ada hukum yang jahat itu. Kemudian kita juga memiliki hayat ciptaan yang ditandai oleh manusia ciptaan Allah. Hayat ciptaan itu selalu ingin berbuat baik. Di dalam hayat ciptaan itu ada hukum kebaikan. Hukum kebaikan ini ada di dalam manusia yang diciptakan Allah dengan hayat ciptaan. Kemudian kita juga memiliki hayat ilahi dengan hukum hayat. Ini adalah hukum roh hayat. Jadi kita memiliki kerumitan ini. Kita memiliki 3 persona, kita memiliki 3 hayat, kita juga memiliki 3 hukum di dalam diri kita. Anda dapat melihat hukum kejahatan dan hukum kebaikan sejajar dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan hukum hayat atau hukum roh hayat membawa kita kembali kepada pohon hayat. Jadi apa sajakah yang ada di Taman Eden? Di sana ada manusia. Di sana juga ada Allah yang ditandai dengan pohon hayat. Dan di sana juga ada Satan yang ditandai dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perang itu, pertempuran itu berkecamuk di Taman Eden. Dan sekarang, Taman Eden itu telah pindah ke dalam setiap orang yang percaya. Taman Eden ini ada di dalam kita. Dan sekarang kita sedang mengulangi peperangan yang sama itu. Tapi saya sangat bersyukur karena hari ini kita dapat memilih hayat. Oh, sungguh ajaib. Akhir kitab Ulangan mengatakan, hari ini aku meletakkan di hadapanmu maut dan hayat. Walaupun kita hidup oleh hayat yang baik atau hayat yang jahat, oleh hukum kebaikan atau hukum yang jahat, kita tetap bermasalah. Kita akan tetap dikalahkan dan hasilnya adalah maut.
Jadi kita perlu hidup oleh roh itu, di mana ada hukum roh hayat. Kitab Ulangan berkata, hari ini pilihlah antara maut dan hayat. Pilihlah hayat, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi hari ini kita harus memilih. Kita harus kembali kepada roh itu yang ada di dalam roh kita. Dan cara terbaik untuk mengaktifkan hukum yang menang dari roh hayat ini adalah dengan mengatakan, puji Tuhan, Yesus itu Tuhan. Maka kita akan segera menjadi pemenang di tengah pertempuran yang berkecamuk ini. Saudara Silitonga, itu adalah jalan yang sangat praktis dan berguna untuk membantu kita semua menjadi pemenang. Ini adalah kedambaan kita semua. Terima kasih telah hadir di sini hari ini. Oh, sama-sama. Sungguh sukacita berada di sini. Kami selalu senang bila Anda ada di sini, dan kami harap Anda bisa segera kembali lagi bersama kami untuk pelajaran hayat lainnya. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Saudara Witness Lee. Program-program ini didasarkan pada berita-berita yang disampaikan Saudara Witness Lee ketika dia menyusun buku komprehensif Kitab demi Kitab dalam Alkitab, yang menunjukkan bagaimana Kristus adalah hayat bagi manusia. Baik Anda mendengarkan pelajaran hayat ini melalui streaming ataupun podcast, kami harap Anda juga bisa mengunjungi situs web kami, pelajaranhayat.com. Di sana Anda akan menemukan lebih dari 1.700 audio pelajaran hayat yang mencakup setiap kitab di Alkitab. Sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan.